Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh, dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mukjizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi dan akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selamat pagi sekali lagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dan yang sakit semoga cepat sembuh. Saudara-saudari, kalau sekarang saudara-saudari di rumah dalam mengikuti misa live streaming, ya saya teringat pasti atau membayangkan pasti saudara-saudari bersama-sama dengan keluarga, mungkin ada yang satu layar monitor, lalu kemudian bersama-sama, ada yang menggunakan TV, ada yang menggunakan juga handphone dan lain sebagainya, bersama-sama ikuti misa dalam keluarga. Saya teringat ketika dulu, ketika saya masih kecil, ketika di rumah saya di kampung, ketika itu zaman-zaman TV itu baru muncul yang berwarna. Satu ketika bapak saya kredit TV juga 17 in. Dan itu suatu hadiah yang luar biasa di keluarga ya. Ada TV dan juga bukan hanya buat keluarga saya, buat orang yang ada di sekitar saya, tetangga-tangga saya, kampung saya. Karena setiap ada film ya, semua itu tetangga, ada yang kenal, ada yang enggak, datang semua nonton di rumah, masuk ke rumah. Wah, itu saat-saat yang menggembirakan juga ya waktu itu kalau ingat-ingat masa kecil itu. Dan kadang-kadang
mungkin saudara-saudari yang sudah berada di atas 30 tahun umurnya sudah kenal sinetron-sinetron, bukan sinetron ya, acara-acara TV yang digemari pada waktu itu. The Legend of Condor Heroes misalnya ya, Yoko, wah. The Legend of White Snake Legend ya, wah itu. Ular putih, wah itu kalau nonton banyak sekali orang. Saya nggak kenal siapa ini, pokoknya nonton juga. Kadang-kadang sampai acaranya habis, saya saya searching di kanan kiri, ternyata ada yang masih tidur di kolong meja. Tong, bangun Tong, udah malam ntar dicari nama mak lu, pulang. Nggak kenal, anak siapa tuh tidur di situ, pulang sana. Wah, saking banyak yang nonton itu. Dan kadang-kadang momen-momen itu menggembirakan. Momen-momen itu adalah momen yang menyenangkan juga. Satu TV bisa rame-rame orang nonton di situ. Bukan aja kita nggak kenal, ya, tetapi semuanya orang-orang yang kenal juga hadir di situ dan di situ menjadi satu perjumpaan juga. Itu sangat menyenangkan. Nah, apalagi sekarang saudara-saudari, zaman sudah berkembang, berubah, ya. Teknologi dan digital makin maju. Orang sekarang bukan lagi punya TV, tapi punya handphone. Nonton tidak lagi di TV, tapi di handphone. Nah, sekarang bayangkan saudara-saudari di rumah, bagus nih kalau misalnya ada yang sekarang bisa bersama-sama keluarga, satu TV, satu HP walaupun kecil bersama-sama. Tapi ada juga saudara-saudari, satu HP, satu TV, sekarang orang itu sudah banyak juga menggunakan ya satu HP, satu TV, orangnya sendirian nonton. Dia buka HP, dia buka TV juga. Yang ditonton juga acara yang sama lagi, di searching di YouTube lagi, di TV ada, di situ ada, buset deh. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau sekarang saudara-saudari bersama dengan keluarga itu sangat bagus sekali. Karena banyak juga, ya saking orang sekarang sudah punya handphone banyak, setiap orang punya, anak punya, bapak punya, ibu punya. Pada saat pada saat kita ngikut misa bersama-sama dalam live streaming, itu bapaknya di kamar, ibunya di ruang tamu, anaknya di atas, sama-sama ikut misa, tetapi dari tempat yang berbeda-beda. Ada yang di luar negeri, ada yang di paroki lain, ada yang di di paroki sendiri, ada yang di luar daerah gitu ya, tergantung selera. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih, tapi ya tentu saja, ya kenapa nggak bareng-bareng bersama-sama dalam keluarga. Nah, saudara-saudari terkasih, kadang-kadang sekarang teknologi itu membuat kita itu menjadi lebih eksis. Karena sekarang banyak teknologi itu mau menampilkan diri kita, keegoan kita. Banyak sekali hal itu. Ada muncul simbolnya, ada iPhone, ada iFlix, ada iMovie, ada juga iMax, semuanya saya. Kadang-kadang keegoan kita itu ditantang dalam masa-masa teknologi ini mulai berkembang. Apalagi PPKM, apalagi pada zaman sekarang semuanya mengandalkan teknologi, kerja pakai teknologi, sekolah pakai teknologi, dan semuanya artinya yang kita rasakan semua, kita ditantang untuk hal seperti itu. Yaitu apakah kita juga masih mengutamakan kebersamaan ya dalam keluarga itu, atau juga mengutamakan keegoan kita juga. Nah, tantangan-tantangan semacam itu ada juga. Dan kita diajak bersama-sama pada hari ini saudara-saudari menyadari hal itu dalam diri kita. Sudah PPKM, sudah nggak bisa misa di gereja, lalu kemudian di rumah harusnya bareng-bareng, malah sendiri-sendiri. Nah, tentu ini menjadi tantangan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan kali ini, Injil memberikan kepada kita suatu hal yang sangat-sangat luar biasa sekali, yaitu mukjizat dan tantangan tadi mengenai keegoan tadi. Ya, tentu pada kesempatan ini kalau kita mendengarkan Yesus memberikan makan 5.000 orang, itu adalah sesuatu yang sering kita dengar. Tetapi apa yang mau ditekankan pada Injil Yohanes pada kali ini, kalau kita lihat saudara-saudari, kita kita pelan-pelan munculkan satu persatu, yaitu adalah satu gambaran yang jelas sekali. Bagaimana titiknya Filipus dicobai Yesus, dan lalu kemudian beralih ke titik lain, ada seorang anak membawa 5 roti jelai dan juga 2 ikan. Ini titik yang sangat luar biasa ditekankan oleh Yohanes, yang berkaitan dengan tadi,
yaitu bagaimana kita diajak sebenarnya untuk melihat keegoan orang, dan kadang-kadang orang pada zaman-zaman sekarang ini yang dimunculkan adalah bagaimana dengan saya, apa-apa saya susah, saya nggak bisa, saya begini, saya begitu. Tidak melihat bagaimana orang lain juga yang kesusahan. Filipus dicobai Yesus. Ada banyak nih orang yang mau diberi makan. Ada banyak sekali, bahkan terhitung di sini 5.000. Bagaimana kita memberi makan? Padahal Yesus tahu caranya. Cuman Filipus bingung juga. Loh, bagaimana tanya saya ini? Saya aja kalau membayangkan 1 dinar itu kan upah 1 hari. 200 dinar itu upah 6 bulan. Saya ini bukan orang upahan yang punya banyak gaji. 6 bulan gaji itu aja nggak cukup untuk memberikan makan siang mereka pada hari ini. Jumlahnya itu ada ribuan. Makanya Filipus bilang 200 dinar itu kalau dihitungkan 1 hari kerja ya dalam kitab suci itu diupah 1 dinar 1 hari. Ya kalau 200 bayangkan aja mungkin ada 6 bulan. Jadi Filipus mau mengatakan sebenarnya 6 bulan gaji aja nggak bisa membelikan roti untuk makan siang mereka, Tuhan. Kalaupun bisa, siapa orang yang dengan gampangnya memasak 5.000 roti sekaligus? Kalaupun ada yang memasaknya, bagaimana mungkin bisa bawa ke sini? Kita ini cuma sedikit. Nah, ini adalah hal-hal yang dikemukakan dalam pikiran Filipus mengenai apa yang ditawarkan, ditantang oleh Yesus. Dia masih memikirkan apa yang kurang. Saya ini masih kurang. Saya nggak bisa punya apa-apa. 200 dinar itu banyak sekali, saya nggak punya. Kalau punya pun nggak bisa beli di tempat yang lain. Karena di toko-toko roti mungkin menyediakan cuma 100 orang, 200 orang, ini ribuan orang. Nggak mungkin. Tetapi titik ini mulai beralih dalam Injil Yohanes ini. Dari Filipus yang berbicara mengenai kekurangan, keegoannya, lalu kemudian muncul yang namanya anak ini, anak laki-laki ini yang dibilang membawa 5 roti dan 2 ikan. Rotinya dikasih tahu roti jelai. Roti jelai itu dalam kitab suci ya, misalnya dalam kitab Raja-Raja, saudara-saudari bisa lihat. Di situ roti jelai itu beda dengan roti gandum. Roti gandum ya seperti yang biasa kita makan itu yang enak gitu ya. Roti jelai ini adalah juga bahan sejenis gandum yang biasa dipakai untuk pakan ternak dan pakan kuda. Dijadikan roti. Kita tahu kan berarti kan anak ini dari keluarga seperti apa? Anak ini pasti anak yang miskin. Membawa bekal untuk makan siangnya. 5 roti dan 2 ikan. Jadi dari anak kecil ini yang punya yang sedikit cuma 5 di 5.000 orang, dan juga hal yang kita lihat jelai itu adalah ya bukannya yang gandum yang kualitasnya orang-orang mampu, ini anak miskin. Dan disitulah Yesus memulai untuk mengucap syukur dan akhirnya terjadi mukjizat. Banyak semua orang yang ada di situ 5.000 orang laki-laki diberi makan. Nah, poin yang beralih ke sini dari Filipus ke anak kecil ini itu adalah poin yang kita lihat di sini, bahwa orang tidak perlu berbicara tentang kekurangannya untuk memberi, bahwa orang tidak perlu berbicara kesulitannya untuk memberi. Bahkan anak kecil ini pun dari kekurangannya dan bahkan orang miskin yang punya cuma roti jelai bisa dibagikan kepada 5.000 orang. Nah, saudara-saudari terkasih, kalau beralih dari Filipus ke anak kecil ini, itu beralih dari keegoan Filipus tadi yang menyatakan bahwa ya realnya saya kurang, gak bisa apa-apa, ke anak kecil itu yang kurang tapi berani akhirnya untuk memberikan makan siangnya orang miskin dan dibagikan kepada orang banyak. Poin inilah saudara-saudari yang pada hari ini, pada zaman ini, pada masa ini, pada keadaan kita sekarang, kita diajak untuk berani untuk melakukan seperti anak kecil ini. Kenapa kita harus berani untuk melakukan seperti anak kecil ini? Ya karena sekarang mukjizat dimulai dari keberanian seperti anak kecil ini. Kita ingat waktu bacaan Injil waktu minggu-minggu yang lalu, ketika seorang anak yang mati disembuhkan oleh Yesus karena keberanian seorang ayah pemimpin agama, yang banyak pemimpin agama lain tidak menyukai Yesus, dia datang menyembah kepada Yesus dan mohon supaya anaknya dihidupkan kembali, disembuhkan. Keberanian seorang bapaknya ini yang memunculkan mukjizat. Anggur
di Kana terjadi mukjizat keberanian siapa? Ibunya Maria. Walaupun bukan saatnya, Yesus diminta untuk memberikan itu. Keberanian seorang Maria. Dan sekarang mukjizat 5.000 roti terjadi karena keberanian seorang anak kecil memberikan dari kekurangannya. Dan itulah mukjizat terjadi pada sekarang ini. Kalau sekarang saudara-saudari kita semua dalam keadaan yang serba susah, dalam keadaan orang-orang yang juga serba susah juga, banyak macam-macam yang tidak bisa maju ya, usaha dan sebagainya, dan terus juga banyak saudara-saudari kita yang berkekurangan, isolasi mandiri, nggak bisa kerja, nggak bisa kemana-mana, dan lalu kemudian kita hanya menyaksikan dan melihat, saya juga kurang, saya juga tidak mampu, saya tidak bisa. Itu berarti Filipus. Tapi kita mulai dari anak kecil ini yang berani dari kekurangannya itu memberi dan terjadi mukjizat. Dan itu saya rasakan saudara-saudari, dan itu saya alami. Ketika kita pada saat ini di paroki kita punya banyak saudara-saudara kita yang sedang isoman. Bagaimana caranya paroki walaupun dengan keadaan yang sekarang ini bisa memberikan. Tiba-tiba muncul satu tabung yang ada di gereja itu, yang ada dipakai biasanya untuk untuk orang-orang yang sakit. Satu tabung mau dipinjamkan, tiba-tiba ada orang lagi menawarkan, Romo saya memberikan tabung saya untuk dipakai. Ada 2, 3, 4, 5. Lalu kemudian satu orang diberikan yang isoman paket sembako, baru 1, 2 sembako. Romo saya memberikan 200 sembako. Diberikan akhirnya ada 200 sembako. Romo saya mau memberikan ambulans untuk paroki, bisa dipinjamkan untuk semua orang. Ada ambulans jadinya. Gara-gara satu tabung jadi ada ambulans 200 paket. Itu mukjizat. Itu terjadi saudara-saudari karena keberanian untuk memulai dari yang kurang. Dan inilah pesan pada saat ini. Ketika kita berada dalam situasi zaman sekarang, dalam keadaan yang sekarang, lihat kanan kiri, depan belakang. Jangan bilang saya kurang, karena kita nanti jadi seperti Filipus. Apa yang kita lakukan seperti anak kecil itu, berani memberi dari kekurangan, dimulailah mukjizat di situ. Dan kita percaya bangsa kita, masyarakat kita akan terbebas, lalu lepas dari masalah corona ini, lepas dari situasi krisis ini, kalau ada orang yang muncul, orang-orang seperti anak kecil tadi, yang berani memulai dari kekurangannya dan akan diikuti oleh mukjizat. Kita yang berani memulai, Tuhan yang menyelesaikannya dengan mukjizatnya. Itulah yang pada hari ini menjadi harapan. Itulah yang pada hari ini kita diajak bersama-sama untuk memulai hal itu. Dan kita ingat apa yang disampaikan Rasul Paulus pada kesempatan hari ini, yaitu satu tubuh, satu baptisan. Bagaimana itu juga harus memberikan kita sebenarnya koneksi dengan orang lain yang mau kita bantu. Sebagai satu tubuh bersama-sama dalam masyarakat ini. Dan bagaimana itu juga menggerakkan hati kita untuk berani memberikan apa yang bisa kita berikan. Masa sih kalau misal satu tubuh jempol kita sakit, udahlah jempol lu rasain sakit sendirilah. Kan pasti kan kita juga ngerasain sakit. Kalau kita kesandung gak mungkin kita bilang udahlah sembuhin sendiri, gak mungkin. Pasti kan tangan kita, otak kita berpikir bagaimana caranya supaya si jempol ini bisa sembuh. Nah itulah yang dimaksud Paulus. Dan apa yang kita dengarkan dalam bacaan pertama sangat mendukung sekali. Elisa juga melakukan hal yang sama seperti Yesus. Ada 20 roti, akhirnya terjadi mukjizat untuk 100 orang yang bisa diberi makan. Keberanian orang untuk memulai, disinilah menjadi penekanannya. Maka saudara-saudari terkasih, zaman sekarang dengan berbagai macam hal yang membuat kita akhirnya mau supaya kita egonya dimunculkan, tetapi bagaimana kita juga berani untuk bisa meredam ego kita, segala macam apa yang menjadi keinginan kita, lalu kemudian kekurangan kita, jangan terus dimunculkan. Biarkan kita juga berani memberikan diri kita untuk orang lain, berani berbagi, berani memberi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.